Ustadz Ahmad SHG. Beliau adalah utusan dari Badan Koordinasi Dakwah Islam Kota Bontang. Imam oleh Bapak Ustadz Abdul Hamid dan Bilal oleh Saudara Reza. Pengumuman yang ketiga, jadwal imsak jatuh pada jam 04:45 dan maghrib jatuh pada jam 18:20. Demikian beberapa pengumuman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustadz Ahmad kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kurang serentak, tidak kompak. Ibu-ibu di belakang, dengar suara saya? Dengar suara saya, Ibu? Dengar. Jadi ibu-ibu yang tidak menjawab salam saya doakan suaminya nikah lagi. Jadi harus jawab, Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Kota Takmir dan seluruh jajarannya, tokoh masyarakat, hadir Haji Ubayyah, kakanda saya beserta seluruh jamaah yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita. Kita minta atau kita tidak minta, selama ruh masih ada di badan kita, maka selama itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala tetap mencurahkan nikmatnya kepada kita sekalian. Tuntutan Allah Subhanahu wa ta'ala cuma satu, bagaimana supaya kita selalu bersyukur kepadanya, memohon ampun kepadanya. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Dan segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian bertaubat kepadanya. Jika kalian mampu melakukan hal yang demikian, maka Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatan terus menerus sampai waktu yang Allah tetapkan. Kita diperintahkan untuk selalu beristighfar, karena kenapa? Yang namanya manusia tidak akan pernah luput dari dosa. Mata sewaktu melihat bisa melakukan dosa, pendengaran sewaktu mendengar bisa melakukan dosa, mulut sewaktu berbicara pun bisa melakukan dosa. Nah, kita diperintahkan untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu diliputi oleh dosa. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah firman-Nya, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim, melampaui batas atas dirinya sendiri.
kita diperintahkan untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Luar biasanya Pak Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kepada kita sekalian agar kita memasuki nerakanya. Allah berkeinginan buat kita semua untuk masuk di surganya. Mungkin di antara kita tidak ada orang yang membunuh di tempat sini. Kita tidak pernah membunuh seseorang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu ampunan yang sangat luar biasa kepada kita sekalian. Tinggal kita mau pilih, mau tidak masuki surganya Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Allah Subhanahu wa taala memberikan dua pilihan kepada kita. Kalau mau masuk surga, kerjakan ini. Kalau mau masuk neraka, kerjakan ini. Tetapi ada kalanya orang-orang tidak mau mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal sesungguhnya meskipun seluruh manusia yang ada di muka bumi ini tidak tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak pernah turun derajatnya menjadi hamba. Dia tetap Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Tetapi kita diperintahkan untuk beribadah itu bukan untuk Allah, untuk kita sendiri. Pernah mungkin saya sampaikan di tempat ini, bagi orang-orang yang tidak mau mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ada penawaran, ada solusi. Ini tiap kali mungkin tiap Ramadan dan mungkin khutbah beberapa kali saya ulang. Ada solusi, ada penawaran bagi orang-orang yang tidak mau sholat, tidak mau berzakat, tidak mau berinfak, tidak mau berhaji. Penawaran ini ditawarkan oleh Syekh Yusuf Al-Makassari. Boleh kamu tidak sholat, boleh tidak ngaji, boleh tidak berpuasa, tetapi syaratnya tinggalkan dunia ini. Salaimi Yelinoimi, tinggalkan dunia ini. Kalau engkau mampu mencari dunia lain, di sanalah kamu tidak sholat, tidak ngaji, tidak berpuasa, tidak mengerjakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak kerjakan itu. Tetapi sepanjang kamu menghirup udara yang ada di dunia ini, maka kamu harus tunduk dan patuh kepada yang punya dunia ini. Siapa yang punya dunia ini? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Bapak Ibu bisa mencari dunia lain? Bukan dunia Trans 7. Tidak ada. Tidak ada. Kalau kita tidak menemukan dunia lain, kenapa kita malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Dua saja yang harus kita perbaiki dalam kehidupan kita. Hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana hubungan kita kepada sesama manusia. Karena ada orang yang rajin beribadah, rajin puasa sunnah, rajin berinfak, tetapi hubungannya kepada sesama manusia tidak baik. Tidak baik. La yadkhul jannah qati, tidak akan bisa masuki surganya Allah Subhanahu wa taala orang yang memutuskan silaturahim. Jaminan dari Rasulullah. Meskipun mungkin 30 hari kita beribadah, mengerjakan puasa, tetapi dengan tetangga kita terputus silaturahim, dengan orang tua kita tidak pernah menyambung komunikasi, satu alamat bahwa kita tidak bisa masuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki dua ini, hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hubungan kita kepada sesama manusia. Alangkah indahnya dalam kehidupan kita, misalnya dalam kehidupan bernegara, berbangsa, bermasyarakat, ada konsep yang ditawarkan oleh Ali karramallahu wajhah. Ini pun sering saya sampaikan. Ingat kebaikan orang terhadap diri kamu. Ingat kebaikannya orang. Kalau ada orang yang sudah berbuat baik sama kita, maka kita diperintahkan untuk mengingat-ingat. Tujuannya apa? Supaya kita termotivasi untuk sesegera mungkin membalas kebaikan orang itu. Ingat-ingat keburukan kamu terhadap diri orang. Kita diperintahkan untuk mengingat-ingat keburukan kita. Karena kenapa? Supaya kita sesegera mungkin
untuk meminta maaf. Lupakan kebaikanmu terhadap diri orang. Kita diperintahkan untuk melupakan kebaikan kita. Karena kenapa? Boleh jadi orang itu misalnya orang yang pernah kita tolong lebih berhasil dibanding kita. Kemudian kita sebut-sebut bantuan kita. Akhirnya terhapuslah amal-amal kita kepada orang yang pernah kita bantu itu. Kemudian yang selanjutnya adalah ingat-ingat, lupakan keburukan orang terhadap diri kamu. Kita diperintahkan untuk melupakan keburukan orang. Meskipun orang itu dendam sama kita misalnya, menceritakan kejelekan kita, hendaknya kita lupakan saja. Meskipun orang itu tidak datang meminta maaf. Kalau keempat hal ini mampu kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka insya Allah bertetangga, bermasyarakat, bahkan bernegara akan aman. Tidak ada percekcokan, tidak ada perselisihan. Damailah negara kita kalau keempat hal ini mampu kita jalankan. Dua hal saja yang harus kita perbaiki dalam kehidupan kita, yaitu perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan hubungan kita kepada sesama manusia. Tidak banyak yang saya sampaikan, itu saja mungkin bisa saya sampaikan. Karena kenapa? Terlalu lama pun banyak yang dilupa biasanya. Mega dan lupa ya, apalagi tomat-tomat. Banyak yang dilupa oleh orang tua kita. Maka ada anekdot, ada cerita, ada satu kampung Bapak Ibu sekalian. Ya. Pada saat itu belum ada lampu seperti ini, belum ada listrik, yang ada adalah petromak. Bapak Ibu tahu petromak? Tahu. Tahu petromak. Tiba gilirannya penceramah, naik lagi. Di kampung itu dikasih giliran. Orang membawa petromak ke masjid, bergiliran. Ada penceramah. Ya. Dia sukanya memejamkan matanya. Napoji makapet. Dia sukanya berceramah itu sambil memejamkan mata. Karena terlalu lama dia tidak tahu orang di depannya itu minggat satu persatu. Tinggal satu orang, begitu dia turun mau buka matanya mau turun, tinggal satu orang yang dilihat. Maka cepat-cepatlah dia turun. Ditanyalah orang itu, "Wahai Pak, kemana semua orang?" Bila lenyap hilang semua. Kenapa bisa begitu? Terlalu lama ceramah. Terlalu lama ceramah. Lantas ditanyalah bapak itu, "Kalau bapak kenapa tidak pulang?" "Saya dari tadi mau pulang. Cuma yang dipakai sekarang, lampu yang dipakai sekarang di masjid lampu saya. Jadi saya tidak pulang-pulang dulu, tunggu Pak Ustaz turun." Ya itu saja mungkin bisa saya sampaikan. Kalau ada apa yang saya sampaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salahnya apa yang saya sampaikan itu datangnya dari diri saya sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.